Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada semuanya, amang inang, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Horas madihita saluhuna. Di saat saya menyapa amang dengan salam Paskah, jawablah salam saya dengan menyampaikan haleluya, Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Sekali lagi, selamat Paskah. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Sebagai tanda sukacita kita bersama, Kristus sudah bangkit. Amang inang, mari salamlah. Yang ada di samping kiri kanan, katakanlah kepada mereka, selamat Paskah. Mari kita semua amang inang saling bersalaman. Selamat Paskah, selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Kiranya Paskah yang kita rayakan saat ini memberikan sukacita penuh kepada kita semuanya. Amin, amang inang. Memberikan kita juga kedamaian hati, memberikan kepada kita pengharapan baru. Hidup masa yang akan datang akan lebih baik. Amin. Mari kita akan membacakan firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita semuanya. Renungan kita di Paskah ini. Kolose pasal 3. Dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan begini, saudara-saudaraku. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian amang inang firman Tuhan. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dan satu lagi perintah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebuah perintah ajakan kepada semua orang Kristiani yang merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Saat ini pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Semua orang Kristiani hari ini merayakan Paskah Kristus,
Dan di dalam perayaan Paskah Kristus ini, saudara-saudaraku, menjadi sebuah proklamasi iman kita. Proklamasi iman kita yang menyatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini adalah proklamasi sekaligus deklarasi dari iman orang Kristiani, di mana mereka sekarang berdiri. Gereja sekarang berdiri menyatakan amang inang bahwa Paskah adalah awal dari kehidupan yang baru dan akhir dari kehidupan yang lama untuk selama-lamanya. Paskah itu amang inang saudara-saudaraku sekalian menyerukan kepada kita bahwa kegelapan sudah berakhir dan awal dari terang untuk selama-lamanya dimulai. Dalam pengertian yang lain, bahwa Paskah itu, saudara-saudaraku, adalah akhir dari segala kejahatan dan awal dari segala perbuatan-perbuatan kehidupan. Itu terjadi di dalam Allah melalui Kristus dan kebangkitannya, saudara-saudaraku. Sehingga setiap orang yang percaya, sehingga semua umat Kristiani, ketika dia berperan di dalam perbuatan kegelapan, dia menyatakan di dalam dirinya bahwa dia belum dikuasai oleh Paskah Kristus. Ketika seseorang masih berada di dalam perbuatan kegelapan, itu berarti bahwa dia masih hidup sebelum Kristus bangkit. Tetapi kita sudah menerima dan bersaksi akan kebangkitan itu omong inang, sehingga semua kita mendesak diri untuk menyatakan perbuatan-perbuatan terang, menyatakan perbuatan-perbuatan kebaikan, menyatakan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kehidupan kepada semua orang. Ketika itu kita rayakan, benarlah kita merayakan Paskah yang sesungguhnya. Paskah bukan hanya kegiatan seremonial. Paskah bukan hanya giat dari ibadah-ibadah yang semu. Tetapi Paskah adalah potensi dinamik kreatif untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Lebih baik di dalam kehidupan keluarga, lebih baik di dalam kehidupan komunitas, lebih baik di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sehingga kebaikan itu sebenarnya berawal dan itu terjadi dari setiap orang yang sudah dipenuhi oleh kuasa Paskah. Baik di tengah-tengah dunia pekerjaannya, dia menciptakan potensi kreatif yang menciptakan kehidupan di dunia kerjanya. Dia menjadi potensi kreatif untuk menciptakan masa depan di mana interaksi yang baik, di mana komunikasi yang sungguh membangun satu dengan yang lain dirayakan di dalam aktivitasnya setiap hari, di dalam komunitas keluarganya, di dalam komunitas persekutuan,
dan di dalam komunitas kita, di tengah-tengah bangsa dan negara yang kita cintai ini, saudaralah semua menjadi potensi kebaikan itu. Amang dan inang kita semua yang merayakan menjadi potensi kebaikan itu dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengajak kita semua supaya setiap orang yang merayakan Paskah mengerahkan hatinya, pikirannya, dan tindakannya untuk mencari perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Itu suara Paskah saat ini. Barangkali kita bertanya, apakah itu perkara yang di atas? Konkretnya apa itu perkara yang di atas? Nas firman Tuhan ini menjadi jawaban untuk itu, saudara-saudaraku. Di dalam ayat 12 nas khotbah kita ini, perkara yang di atas itu diwujudkan dalam sebuah nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu, saudara-saudara, apa? Yang pertama dikatakan, kenakanlah belas kasihan. Perkara yang di atas, kenakanlah belas kasihan. Yang kedua, kenakanlah kemurahan. Perkara yang di atas, kemurahan. Kelemah lembutan dan kesabaran. Itulah perkara yang di atas. Dan juga dikatakan, ampunilah seorang yang lain. Itu perkara yang di atas. Kenakanlah kasih. Itulah perkara yang di atas. Dan terakhir dikatakan di ayat 15, damai sejahtera. Itulah perkara yang di atas. Kesanalah kita semua melalui Paskah ini menjadi inspirasi bagi semua orang Kristiani, bagi kita semua amang inang, memaknai perjalanan kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Semua orang, semua kita mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan hati, mengenakan kerendahan hati, kelemah lembutan, mengenakan kesabaran, cinta kasih, dan damai sejahtera yang daripada Kristus. Tentu inilah masa depan. Bila kita menginginkan masa depan hidup kita lebih baik, maka pikirkanlah dan carilah perkara yang di atas tadi. Menjadi peran kita bersama amang inang. Sehingga kehidupan kita semakin lebih baik. Sehingga kehidupan kita semakin tentram. Sehingga kehidupan kita semakin penuh sukacita, saudaraku. Bila itu kita kenakan. Karena nafas Paskah dihembuskan kepada semua kita. Jangan hal-hal yang di bumi. Itu yang dikatakan kemudian, saudaraku. Jangan hal-hal yang di bumi. Hal-hal yang di bumi itu apa? Hal-hal yang duniawi itu apa, saudaraku? Di dalam nas khotbah kita ini juga itu disampaikan. Apa itu hal-hal duniawi? Hal-hal duniawi dikatakan di dalam ayat 5. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu,
nafsu jahat, dan juga keserakahan, penyembahan berhala. Buanglah semuanya itu, karena itu adalah perkara yang di dunia ini. Sehingga kita sekarang orang yang merayakan Paskah tampil beda, berani tampil beda dari apa yang dinyatakan oleh bumi dunia ini, saudaraku. Dengan demikian, manusia baru kita kenakan, hal-hal yang baru kita lakukan, dan semua apa yang berkenan di hadapan Tuhan itu kita perankan secara bersama-sama dengan satu tekad dan nafas bersama. Kristus sudah bangkit. Inilah doa saya juga kepada Amang dan Inang semuanya di hari Paskah ini, kebangkitan Kristus ini. Bangkitlah Amang, semangatlah dalam kehidupanmu. Saya tahu ada banyak perkara-perkara yang kita tanggung. Saya mengerti bahwa banyak dari antara kita yang menghadapi kesulitan-kesulitan, bahkan gumul juang di tengah-tengah kehidupan. Banyak yang kita alami yang barangkali membuat hati kita pedih, sakit. Namun Paskah sekarang memberikan kita semangat baru, Mang Inang, pengharapan baru. Kristus sudah bangkit. Kebangkitannya adalah kebangkitan Amang dan Inang dan kita semua. Inilah saatnya juga kami pamit dari Amang Inang, seluruh jemaat di HKBP Jalan Lejen Suprapto. Karena kami sudah menerima penempatan yang baru di tempat yang baru. Teruslah semangat, panjang umur Amang Inang, sehat semuanya, penuh sukacita. Tidak jauh, kita dekat. Tetapi apapun dan bagaimanapun, pemberitaan Injil akan kita lakukan. Marlas ni roh hamba sude huriatah di Suprapto on kamang kainanga teh sehat mahamu sude margogo mahamu mangalupi saluhuna akka perjalanan ni parngulunon siganu pari sude akka barita nauli naung tabigi salilengon di tonga-tonga di huriata mangerbang may bahin sangap di gor ni tuhata. Selamat tinggal untuk saudara-saudaraku semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Martang yang mahita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman kehidupan yang telah menyapa kami. Semangat Paskah, kekuatan nafas Paskah dinyatakan kepada kami semua orang-orang yang percaya, supaya kami mengembangkan etika baru kehidupan, yaitu hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian, masa depan kami juga adalah masa yang penuh di dalam bahagia dan penuh sukacita. Berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Berkatilah mereka semua. Berikan mereka kekuatan Paskah untuk mengubahkan kehidupan yang lebih baik dalam komunitas keluarga, dalam komunitas dunia pekerjaan mereka, dalam komunitas kami di gereja ini. Sertailah semuanya jemaat-Mu ini dalam segala perkara-perkara yang mereka hadapi, dalam segala kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Menangkan mereka dengan kuasa Paskah. Yesus bangkit, kami juga akan bangkit di dalam pengharapan yang baru. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.